Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang para siswa semuanya. Selamat datang di mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 10 pada semester ini, semester ganjil tahun pelajaran 2026-2027. Bab pertama di mata pelajaran Bahasa Indonesia adalah mengenai teks laporan hasil observasi atau LHO ya. Coba Ibu mau bertanya kepada kalian semua, apa itu observasi ya? Ada yang tahu? Silakan kalau ada yang tahu boleh diketik di kolom chat di grup ya yang sudah Ibu buat tadi malam. Ada yang tahu? Silakan. 1, 2, 3, 4 30 detik. Oke ya. Apa itu observasi? Observasi itu adalah pengamatan atau hasil pengamatan. Kamu waktu di SMP atau sanawiyah pernah juga loh belajar laporan hasil observasi atau pengamatan ya. Tapi yang diamati oleh kamu adalah apa? Makhluk hidup ya yang ada di sekitar kita, yakni boleh manusia, tumbuhan, hewan dan lain sebagainya. Tapi kamu bukan berarti mengamati seseorang ya, misalkan di kelas atau di kakak kelas gitu ya, bukan. Ini adalah mengobservasi, mengamati makhluk hidup yang ada di sekitar kita. Nah, yang akan kita pelajari adalah teks ya, teks hasil observasi, teks hasil pengamatan. Teks hasil pengamatan. Apa pengertiannya? Teks hasil observasi atau teks hasil pengamatan ya, LHO adalah teks yang berisi penjabaran umum atau melaporkan sesuatu berupa hasil dari pengamatan atau observasi. Jadi ketika kamu mengamati suatu hal atau makhluk ya, baik itu manusia, tumbuhan atau hewan, kemudian kamu tuliskan dalam bentuk teks, namanya teks laporan hasil observasi. Contoh, kamu misalkan mengamati belalang ya, mengamati belalang. Nah, kamu diamati ya, belalang itu adalah jenis makhluk yang misalkan suka terbang, tinggalnya misalkan di mana gitu. Nah, itu kamu tuliskan. Nah, yang kamu tuliskan itu namanya adalah teks laporan hasil observasi atau teks laporan hasil pengamatan. Nah, di sini Ibu mau memberikan perbedaan. Apa perbedaannya teks laporan hasil observasi ya dengan deskripsi? Jadi ada juga deskripsi yang menjabarkan ya, yang menjabarkan. Nah, ini perlu kalian pahami. Jadi teks laporan hasil observasi bertujuan melaporkan hasil pengamatan secara objektif dan sistematis untuk memecahkan permasalahan atau menguji suatu teori. Sedangkan teks deskripsi bertujuan memberi gambaran kepada para pembaca atau pendengar tentang benda yang digambarkan dalam teks. Contoh, misalkan, nah kamu ingin mengobservasi atau mengamati misalkan ya manusia. Nah, maka perbedaannya kalau ya teks laporan hasil observasi, kamu bisa melaporkan manusia secara gambaran umum. Kemudian manusia itu misalkan ya ada ada suku-sukunya misalkan ya. Contoh misalkan suku Jawa, suku Bali, suku Asmat gitu ya. Nah, tetapi kalau deskripsi itu menggambarkan apa? Ciri-cirinya ya, ciri-cirinya. Misalkan ciri-cirinya, misalkan ada yang tinggi, ada yang pendek, misalkan gitu ya. Atau misalkan ya kamu ingin mengamati sebuah
boneka misalkan ya, maka kamu itu dalam teks laporan hasil observasi kamu bisa menjelaskan jenis-jenis boneka misalkan ya, jenis-jenis boneka, kemudian boneka itu merupakan bagian dari permainan gitu. Tapi kalau deskripsi itu kamu menjelaskan satu jenis boneka aja gitu ya, satu jenis boneka saja. Nah kemudian teks laporan hasil observasi ditulis secara objektif dan netral, sementara teks deskripsi dapat ditulis dengan objektif dan subjektif. Maksudnya, kalau misalkan teks laporan hasil observasi itu harus sesuai dengan fakta dan data. Kalau misalkan kamu mengamati seperti tadi belalang, maka harus dijelaskan sesuai fakta dan data. Tidak boleh ada pikiran kamu misalkan ya, sebagai opini ya, sebagai opini. Sepertinya belalang itu akan kuat hidup di daerah yang sangat dingin misalkan. Nah, itu tidak bisa ya. Tetapi kalau hasil teks deskripsi itu menjabarkan atau menggambarkan dapat ditulis secara objektif gitu ya, secara objektif. Nah, kemudian perbedaan yang lain adalah teks deskripsi dan teks laporan hasil observasi, yaitu teks laporan hasil observasi terdiri dari struktur pernyataan umum ya, disebutkan dulu umumnya apa ya, kemudian deskripsi bagian ya, deskripsi bagian, kemudian deskripsi manfaat. Sedangkan teks deskripsi terdiri dari 3 struktur utama, yaitu identifikasi ya, klasifikasi, dan deskripsi bagian. Jadi seperti tadi Ibu sampaikan, kalau misalkan kamu ingin mengamati ya boneka, nah maka itu teks laporan hasil observasinya kamu harus mengamati beberapa boneka, boleh beberapa jenis. Tapi kalau teks deskripsi itu hanya mengamati satu jenis, misalkan jenis boneka Timmy Time misalkan ya, Timmy Time itu diteliti saja satu, fokus digambarkan boneka Timmy Time itu seperti apa. Tapi kalau teks hasil laporan observasi atau LHO itu bisa menjelaskan mengenai jenis-jenis boneka berbagai macam gitu ya, berbagai macam ya. Nah selanjutnya adalah ciri-ciri teks hasil observasi bersifat objektif, global, dan universal. Ini misalkan boleh apa saja gitu ya, boleh apa saja yang diteliti itu ya, bebas gitu. Kemudian objek yang akan dibicarakan dibahas ialah objek tunggal. Gimana sih maksudnya objek tunggal? Jadi kalau tadi menyebutkan misalkan yang akan dibahas adalah jenis boneka, maka kamu hanya boleh menjelaskan berbagai jenis boneka tanpa melibatkan jenis permainan lain. Misalkan ada main bola, kan permainan ada jungkit-jungkit misalkan. Nah itu gak boleh. Jadi harus objeknya itu harus tunggal. Kemudian ditulis secara lengkap dan sempurna, detail gitu ya dalam mengamatinya. Kemudian ditulis berdasarkan fakta dan sesuai dengan pengamatan yang telah dilakukan. Ini jelas ya. Jadi jangan dilebih-lebihkan dan jangan dikurang, sesuai dengan apa yang telah kamu amati. Nah, kemudian informasi teks merupakan hasil penelitian terkini yang sudah terbukti kebenarannya. Jadi kalau misalkan kamu mengamati belalang tadi, maka ini adalah penelitian yang terkini, terupdate. Mungkin sebelumnya ada yang sudah mengamati tentang itu, tapi seiring perkembangan zaman bisa saja ya, bisa saja itu akan berubah hasil penelitiannya. Kemudian saling berkaitan dengan berhubungan berjenjang antara kelas dan subkelas yang terdapat di dalamnya. Jadi dalam membuat paragraf itu ya, dalam teks hasil observasi itu kamu harus saling berurutan gitu ya, harus saling berkaitan gitu. Nah
itu gambaran umumnya mengenai teks hasil laporan observasi. Jadi intinya adalah kita mengamati suatu benda, kemudian kita melaporkannya sesuai dengan fakta dan data yang kita peroleh setelah kita amati. Nah, kemudian nanti ada ciri kebahasaannya dari teks hasil observasi. Insya Allah pada pertemuan berikutnya akan Ibu bahas. Nah, sekarang kalian silahkan ambil bukunya di kantor, kemudian tuliskan oleh kalian yang tadi Ibu jelaskan, dari mulai pengertian teks hasil observasi ya, kemudian perbedaannya apa dengan teks deskripsi, dan kemudian cari ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Kalian juga boleh melihat dalam buku ya, dalam buku berjudul Dua Samudra Bahasa kalau tidak salah, itu ada contoh tugas membuat teks laporan hasil observasi gitu ya, sebagai bacaan buat kalian. Nah, oke, kalian sudah paham dengan teks laporan hasil observasi? Oke, jika sudah berarti kalian sudah hebat ya, kamu sudah mengenal teks observasi, teks laporan hasil observasi. Oke, kalau begitu teruslah kalian belajar mengenal kata-kata di sekitarmu agar semakin pintar dan percaya diri. Silahkan setelah ini sama KM-nya ya, sama KM diambil buku bahasa Indonesia kelas 10 ke kantor, kemudian tuliskan apa itu teks hasil observasi, ciri-cirinya dan apa perbedaannya dengan teks deskripsi. Oke, untuk awalan sebagai pengantar demikian yang bisa Ibu sampaikan. Mudah-mudahan untuk kedepannya kita bisa bertatap muka langsung. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.